Israel menyerang Gaza dengan serangan udara besar-besaran pada Selasa 18 Maret 2025. Serangan itu menghancurkan hampir 2 bulan gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang dimulai pada Januari 2025. Kekerasan itu dikhawatirkan memicu kembali peperangan skala penuh saat militan Palestina menyerang Tel Aviv pada 7 Oktober 2023. Berikut perjalanan perang antara Israel versus Hamas sejak 7 Oktober 2023. Oktober 2023, kelompok bersenjata yang dipimpin Hamas menyerbu masuk ke Israel Selatan dari Gaza dan mengamuk di tengah-tengah masyarakat. Kemudian serangan udara pembalasan di Gaza dimulai bersamaan dengan pengepungan total oleh Israel. 8 Oktober 2023, Hizbullah Lebanon menembaki Israel dengan mengatakan bahwa serangannya bertujuan untuk mendukung warga Palestina di Gaza yang mengarah pada permusuhan yang berkelanjutan. Pada 13 Oktober 2023, Israel meminta penduduk kota Gaza untuk pindah ke selatan. Saat itulah proses pengusiran hampir seluruh populasi jalur Gaza dimulai. Tak hanya Israel yang berperang melawan Hamas, pada 19 Oktober 2023, sebuah kapal perang Angkatan Laut AS mencegat rudal dan pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Yaman ke Israel. Serangan dari Yaman itu berasal dari kelompok Houthi yang didukung Iran. Mereka melanjutkan serangan terhadap Israel dan pelayaran Laut Merah. Kemudian pada 21 Oktober 2023, truk-truk bantuan diizinkan melewati penyeberangan perbatasan Rafah dari Mesir menuju Gaza, di mana makanan, air, obat-obatan, dan bahan bakar mulai menipis selama beberapa bulan ke depan. Saat itu, krisis kemanusiaan juga semakin memburuk. Kelompok-kelompok bantuan dan pemerintah barat pun mengatakan Israel harus berbuat lebih banyak untuk mengizinkan masuknya bantuan. Akhir Oktober, tepatnya pada 27 Oktober 2023, Israel kemudian melancarkan serangan darat di Gaza. Memasuki bulan November, pada 15 November 2023, pasukan Israel mulai memasuki rumah sakit terbesar di Gaza, Al-Shifa, setelah pengepungan selama beberapa hari. Dalam beberapa minggu, semua rumah sakit yang melayani Gaza Utara pun berhenti berfungsi. Sempat mereda sebentar pada 21 November 2023, Israel dan Hamas mengumumkan gencatan senjata selama 7 hari dan pembebasan sekitar setengah dari sandera, namun perang dilanjutkan pada 1 Desember 2023. Kemudian pada 4 Desember 2023, pasukan Israel melancarkan serangan darat besar pertama mereka di Gaza Selatan menuju kota Khan Younis. Memasuki tahun 2024, perang Israel versus Hamas masih berlangsung. Pada 1 Januari 2024, Israel mengisyaratkan akan mulai menarik diri dari bagian utara Gaza, namun beberapa bulan kemudian Israel kembali memerangi militan di sana. Perang antara Israel dan Hamas itu pun mendapat perhatian dari dunia internasional. Pada 26 Januari 2024, Mahkamah Internasional di Den Haag memerintahkan Israel untuk mencegah genosida. Di saat Mahkamah Internasional baru saja memerintahkan penghentian kejahatan genosida pada 29 Februari 2024, lebih dari 100 warga Gaza justru terbunuh saat mengantri bantuan di hadapan pasukan Israel yang melepaskan tembakan. Insiden itu pun menjadi salah satu insiden paling mematikan selama perang. Iran juga ikut terseret dalam konflik antara Hamas dan Israel. Pada 1 April 2024, Kompleks Kedutaan Besar Iran di Damaskus dihantam serangan udara yang diduga dilakukan oleh Israel yang menewaskan beberapa perwira militer. Teheran lalu merespon serangan itu 2 minggu kemudian dengan menembakkan ratusan rudal dan pesawat tak berawak ke Israel. Pada Mei 2024, mulai ada upaya membangun lagi gencatan senjata. Tepatnya pada 6 Mei 2024, Hamas menerima proposal gencatan senjata, namun pihak Israel mengatakan mereka belum menyetujui proposal tersebut.
Pada bulan yang sama, Israel mengatakan kepada warga Palestina untuk mengevakuasi beberapa bagian dari Rafah setelah pasukannya menguasai zona penyangga di sepanjang perbatasan antara Gaza dan Mesir. Pada 23 Juni 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan fase pertempuran sengit melawan Hamas akan segera berakhir. Namun dengan catatan, perang tidak akan berakhir hingga Hamas tidak lagi menguasai daerah kantong tersebut. Saat pertempuran terus berlanjut di seluruh Gaza selama berbulan-bulan, pada 25 Juni 2024, pemantau kelaparan global atau IPC mengatakan Gaza masih berada dalam resiko kelaparan yang tinggi. Pada 2 Juli 2024, Israel mengumumkan perintah evakuasi baru untuk kota selatan Khan Younis dan Rafah. Sekutu Hamas, Hizbullah, juga tak tinggal diam akan kekejaman Israel. Pada 27 Juli 2024, sebuah roket Hizbullah menewaskan 12 anak-anak dan remaja di dataran tinggi Golan yang diduduki Israel. Serangan Hizbullah itu pun mendorong Israel bersumpah untuk melakukan pembalasan. Tak hanya warga sipil Gaza yang menjadi korban, pada 1 Agustus 2024, militer Israel mengatakan bahwa mereka telah menewaskan Mohammed Deif, kepala militer Hamas, dalam sebuah serangan udara. Hamas sendiri tidak mengonfirmasi atau membantah kematian Deif. Para pejabat Palestina hanya mengatakan serangan tersebut menewaskan 90 orang. Israel juga tak pandang bulu, banyak korban tewas baik orang dewasa, wanita maupun anak-anak. Pada 23 Agustus 2024, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan kasus polio pertama yang dikonfirmasi di Gaza dalam 25 tahun terakhir telah melumpuhkan seorang bayi. Kemudian, Israel pada 17 September 2024 meledakkan ribuan alat komunikasi pager beranjau yang digunakan oleh Hizbullah di Lebanon hingga melukai ratusan anggotanya. Bahkan pada bulan yang sama, tepatnya pada 28 September 2024, serangan udara Israel di Beirut menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Tak hanya pemukiman Palestina yang menjadi sasaran Israel, pada 5 Oktober 2024, pasukan Israel melancarkan operasi di Gaza Utara yang difokuskan pada kamp pengungsi Jabalia dan kota Beit Hanon serta Beit Lahia. Pada 16 Oktober 2024, Israel membunuh pemimpin Hamas Yahya Sinwar dalam sebuah baku tembak di Rafah. Kemudian, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, pada 21 November 2024, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu, mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant, dan pemimpin Hamas Ibrahim Al-Masri yang juga dikenal sebagai Mohammed Deif. Di sisi lain, pada 27 November 2024, Israel dan Hizbullah yang sempat saling serang akhirnya menyepakati gencatan senjata di Lebanon. Lalu pada 2 Desember 2024, Presiden terpilih AS Donald Trump mengatakan akan ada harga yang harus dibayar di Timur Tengah jika para sandera di Gaza tidak dibebaskan sebelum pelantikannya pada 20 Januari 2025. Setelah 15 bulan konflik, akhirnya pada 15 Januari 2025, para negosiator mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata. Kesepakatan bertahap ini akan mencakup pembebasan sandera dan tahanan sambil menunda pembicaraan mengenai masa depan Gaza ke tahap gencatan senjata berikutnya. Saat kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku pada 19 Januari 2025, Hamas membebaskan sejumlah sandera pertama. Para pejuang Hamas mengarak para sandera saat pembebasan mereka untuk menunjukkan kekuatannya. Namun, gencatan senjata itu tak berjalan mulus begitu saja. Pada 10 Februari 2025, Hamas sempat mengancam akan menghentikan pembebasan sandera karena kedua belah pihak saling menuduh satu sama lain melakukan pelanggaran gencatan senjata. Sampailah pada 1 Maret 2025, gencatan senjata tahap pertama berakhir tanpa kesepakatan untuk tahap kedua. Israel mengatakan tahap pertama harus diperpanjang dengan pembebasan sandera lebih lanjut. Israel juga menghentikan bantuan Gaza sebagai taktik tekanan. Sementara Hamas mengatakan kesepakatan awal harus dilanjutkan dengan perundingan tahap kedua.
Usai gencatan senjata tahap 1 berakhir, pada 18 Maret 2025, Israel melakukan serangan mematikan ke berbagai penjuru wilayah Gaza hingga menewaskan ratusan orang. Israel juga mengumumkan akan menggunakan kekuatan untuk membebaskan sandera yang tersisa di Gaza dan melanjutkan serangan udara intensif di Gaza. Bahkan, Israel akan memperluas operasi darat di kota Rafah di bagian selatan. Selain memperluas operasinya di Gaza, Israel juga merebut kembali kendali atas koridor Netzarim. Terbaru, pada 20 Maret 2025, Hamas mengatakan bahwa mereka menembakkan rentetan roket M90 ke pusat komersial Israel Tel Aviv. Hamas menyebut rentetan roket itu diluncurkan Hamas sebagai tanggapan atas pembantaian Israel terhadap warga sipil di Gaza. Ya, itu tadi jalan panjang konflik antara Israel versus Hamas yang telah menewaskan puluhan ribu orang. Akankah perang Israel dan Hamas bisa berakhir dengan gencatan senjata? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.